Recording in progress. Cek 1 2 cek. Cek sound. Cek. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai acara kita pada hari ini. Mohon untuk yang baru hadir dapat mengisi kursi yang di depan dahulu ya. Yang terhormat, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Bapak Wanhar. Selamat pagi, Pak. Udah sarapan, Pak? Ngirup cukup, Pak? Yang kami hormati, Koordinator Kehumasan dan Pelayanan Informasi Publik, Mas Pandu Satriajati. Senyum manisnya, Mas. Oke. Dan ada juga koor yang hadir di sini, ada Bunia dan koor saya di belakang sana, Pak Juniko. Makasih sudah hadir. Semoga bisa ikut sampai akhir ya, Pak. Berikutnya, para presenter kita pada pagi hari ini ada Mbak Meiming, Mas Hamid, dan juga Mas Bayu. Selamat pagi. Selanjutnya, tentunya yang kami hormati, para peserta bedah buku Battle Series yang hadir di ruangan Learning Space Pusgatrik maupun yang hadir secara online via Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Forum Literasi bersama Perpus Gatrik dengan tema kita pada hari ini yaitu Bedah Buku Battle Series tahun 2026. Izinkan saya, Senja Oktaviara, penata kelola usaha ketenaga listrikan Ditjen Gatrik untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, melalui kegiatan bedah buku Battle Series ini, kita ingin mengajak seluruh pegawai untuk melihat kegiatan membaca dengan dari sisi yang lebih menyenangkan dan menarik. Tidak hanya membaca, tapi juga berbagi cerita, sudut pandang, dan hal-hal menarik yang kita temukan dari sebuah buku. Nah, bedah buku Battle Series yang diselenggarakan oleh Pokja Humas dan Layanan Informasi Publik bersama Perpustakaan Ditjen Gatrik ini terinspirasi dari konsep Biblio Battle, yaitu kegiatan mengulas buku secara singkat di hadapan para audiens. Kemudian para presenter akan menyampaikan bagian-bagian yang menurut mereka menarik dan penting, sehingga kita semua dapat mengenal buku ini. Nah, siapa tahu ke depannya menjadi referensi bacaan buku untuk kita. Bedah buku Battle Series ini merupakan salah satu kegiatan dalam Forum Literasi Ketenagalistrikan, di mana selain kegiatan ini ada kegiatan lainnya, yaitu seperti ngopi
Maksudnya ngopi atau ngobrol pintar, kemudian baper, bedah paper, bedah buku, dan ada juga alumni talk. Di mana dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan alumni talk. Betul ya Mbak Dina ya? Selanjutnya, karena acara kita ini dilaksanakan secara hybrid, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada peserta yang join melalui Zoom meeting. Mohon peserta yang join melalui Zoom meeting dapat merename namanya menjadi nama underscore unit kerja. Kemudian, setelah 3 presentasi, kita akan melanjutkan dengan polling book of the day dan sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaannya via kolom chat. Dan nantinya para panitia akan memilih pertanyaannya untuk dijawab oleh para presenter. Yang menarik akan ada juga souvenir menarik untuk penanya terbaik. Terakhir, link daftar hadir dan evaluasi akan dibagikan melalui kolom chat pada akhir acara dan e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi keduanya. Jadi peserta yang akan mendapatkan sertifikat itu harus mengisi daftar hadir dan form evaluasi. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu sambutan dari Bapak Sesdirjen Ketenagalistrikan, kemudian foto bersama, lalu pemaparan dari para presenter, masing-masing akan kami berikan waktu yang sama, yaitu 10 menit, kemudian polling book of the day selama 5 menit, sesi tanya jawab selama 30 menit, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sekaligus akan membuka acara Battle Series pada hari ini. Kepada Bapak Wanhar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak MC. Eh, saya kalau sekarang ini Mas Pandu ngelihat nama-nama adik-adik kita tuh keren-keren gitu loh. Tapi tentu saja nama itu kan ada artinya ya, ya. Yang paling tahu ya kedua orang tua kita lah. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang hadir melalui langsung di ruangan ini, ada juga yang melalui Zoom ya. Nah, ada 50-an orang melalui Zoom. Terima kasih sudah hadir ya atas partisipasinya. Tadi disampaikan oleh Mbak Senja, sebetulnya kita banyak juga program ya. Saya juga agak surprise, wah di ses ini ternyata banyak juga ya ininya ya aktivitasnya. Nah, tadi ada apa? Ada bedah buku, ada alumni talks gitu ya, ngopi, apa tadi itu paper gitu ya. Uh, Dan ini battle series ya. Nah ini seru-seru juga nih sepertinya. Nah, eh, bagi saya kegiatan seperti ini adalah sangat positif ya. Apalagi dikemas dengan kita berkumpul gitu ya, juga dikombinasi dengan melalui Zoom yang nggak sempat hadir gitu ya. Sangat positif dan sangat bermanfaat ya. Eh, Nah, tentu saja tidak monoton dengan kayak kemarin yang kalau kemarin itu saya terakhir itu agak saintis itu ya yang ada dari ITB ya. Nah, jadi kita tidak hanya yang eh, ini kalau saya lihat kan ini lebih kepada ini apa namanya itu pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti bisa kita menjadikan referensi kita ya. Kalau saya baca sekilas wah ini bagus-bagus nih eh, Mbak Milenia ya. Nah ini namanya juga saya kadang-kadang wah ini pinter banget nih orang tuanya dulu memilih nama ya Mbak Milenia, Mbak Ilhamid dan Mas Bayu ini juga kan kalau saya baca eh, sesuatu
yang bisa membangkitkan semangat gitu ya. Kalau saya lihat dari judulnya saja ini sesuatu yang bisa menjadikan referensi kita dalam kita untuk bangkit gitu ya dalam mencapai suatu cita-cita, tujuan, lain sebagainya. Nah, eh, tentu saja bagi kita ya yang ya termasuk saya agak malas membaca ya, apalagi sudah sudah apa namanya sibuk dengan yang rutinitas ya. Mungkin nanti kalau sudah pensiun membaca menjadi pilihan kembali nih Mas Pandu, bagian dari aktivitas yang baik. Dengan acara-acara seperti ini yang membantu kita termasuk saya yang tidak sempat membaca gitu ya atau males membaca gitu. Nah, dengan Mas Bayu, Mas Ilham dan Mbak Milinia ini kita ya seperti kayak disuapi lah ya. Tapi tentu saja nanti eh, biar lebih apa namanya bisa membedah buku ini kita lakukan apa namanya diskusi tanya jawab gitu ya. Mungkin yang Mas Bayu tadi baca tidak terpikirkan dari sudut pandang yang ini gitu. Nah, ketika Bapak Ibu yang bertanya, nah mungkin bisa lebih melengkapi ya, memperkaya apa yang sudah dibaca oleh rekan-rekan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, jadi sekali lagi kami mengapresiasi ya untuk teman-teman di Humas ya, informasi publik yang menyelenggarakan secara rutin acara ini. Eh, dan juga tadi saya melihat juga ada penghargaan ya, Mas Bayu ya. Ya, penghargaan bagi pegawai kita atau semua yang di wilayah kantor ini ya, yang sering meminjam membaca gitu ya. Eh, ya, reader of the month. Nah, itu yang juga saya rasa bagus juga untuk meningkatkan ini kita ya, gairah membaca. Nah, bulan lalu kayaknya Pak Juniko ya. Ya, ya, alhamdulillah sekarang sudah juga hadir. Ini sangat positif gitu ya. Karena walaupun sekarang teknologi yang membuat kita jadi malas membaca, tapi menurut saya membaca itu adalah yang paling terbaik gitu ya. Kadang-kadang kita suka membeli barang saja, kita malas membaca manual operasinya. Langsung comot sana, pasang sini, pasang sini, nggak bisa bekerja. Nah, padahal kalau kita baca manualnya satu-satu dari awal sampai akhir, itu sebetulnya langsung kita bisa apa namanya mengoperasikan sesuatu. Nah, untuk itu sekali lagi kami apresiasi tim Mas Pandu ya untuk selalu memaintain minat baca dan saya rasa bukunya juga cukup lengkap ya. Eh, sehingga membaca ya di agama Islam pun kegiatan pertama yang disuruh itu membaca ya, membaca baik membaca secara fisik ya, maupun membaca secara apa namanya itu eh, tanda-tanda alam ya. Apa namanya istilahnya bukti-bukti kekuasaan Tuhan. Eh tadi saya kalau saya lihat ada juga ininya ya. Saya ini orangnya nggak hafalan kalau pantun. Makanya makanya kalau di acara-acara PLN atau acara-acara itu saya selalu kalau nggak ditulis saya nggak berani menyampaikan pantun. Takut salah nyambung gitu. Nah, sebelum ke pantun, saya sedikit ingin menyampaikan ya tiga buku ini kalau saya boleh sampaikan ya. Pertama dari Mbak Milenia ini akan mengajak kita untuk mengenali diri, melepaskan pola lama, mengelola emosi, dan berani berubah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Saya bisa membayangkan bukunya dan cukup tebal gitu ya, lumayan. Dan kalau nggak salah ini bahasa Inggris ya. Nah ini juga terima kasih ke Mbak Melinia yang bukunya bahasa Inggris ini juga dari Mas Ilham ya, juga bahasa Inggris ya.
Nah, kalau Mas Bayu yang bahasa Indonesia. Nah, ini juga terima kasih sudah membantu kami gitu ya. Memang kalau kalau kita hobi membaca justru sambil kita belajar bahasa Inggris, belajar vocabulary-nya gitu ya, termasuk bahasa-bahasa yang biasa, yang common dipakai orang eh, di Inggris atau di Barat sana. Nah, itu sangat bisa membantu kita dalam berinteraksi ya, berkomunikasi bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, Mas Ilhamid Daris ya akan mengisahkan pengalaman penulis sebagai tahanan di kamp konsentrasi Nazi. Nah, ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Seperti apa? Nah, yang jelas ini apa namanya? Sekaligus refleksi tentang pencarian makna hidup. Ya. Akhir yang ketiga dari Mas Bayu ya, ini akan memberikan penguatan dan motivasi untuk menghadapi masa sulit, menerima proses, berdamai, serta menemukan kembali harapan dan kekuatan untuk melangkah. Eh, Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak ada yang statusnya kondisinya seperti ini saat ini ya. Ya. Nah, kalaupun ada ya ya ini mungkin apa namanya kehadiran Bapak atau Ibu mudah-mudahan bisa menjadi ini ya, menjadi solusi. Eh, Gitu ya Bapak Ibu, cukup menarik. Mungkin nanti yang tiga-tiganya kalau ada sempat waktu semuanya mungkin bisa diikuti. Saya rasa itu ya. Sekali lagi terima kasih Mas Bayu ya dan tim eh, Nia, Mas Ilhamid, Mas Bayu ya. Eh, Serta nggak kalah pentingnya ya moderator kita Mbak Senja ya, namanya juga cakep-cakep nih, Senja ya. Senja Oktaviara. Sebelum mengakhiri, nah saya berani baca kalau sudah tertulis. Naik kendaraan melewati liku, menatap senja membawa asa. Hmm. Ke perpustakaan membaca buku, menambah ilmu sepanjang masa. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak saya yang telah menyampaikan sambutan dan pembukaan pada acara Battle Series ini. Nah, seperti yang udah disampaikan sama Pak Ses tadi, kegiatan forum literasi di Gatrik ini cukup berbagai macam ya. Ada ngopi, ada baper, dan juga alumni talk, dan tentunya kegiatan kita pada pagi hari ini. Bisa kita beri tepuk tangan dulu untuk Pokja Humas dan Layanan Informasi Publik. Baik, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, mungkin kita bisa foto bersama. Kami mohon kepada Pak Wanhar dan para presenter untuk berdiri. Mungkin peserta yang di belakang bisa untuk maju ke depan, merapat. Baik. Bagi peserta yang hadir melalui Zoom meeting, mohon dapat menyalakan kameranya agar kita dapat berfoto bersama juga. Mungkin boleh dibantu untuk dokumentasi. Udah ada Pak, aman Pak. Oke, mungkin kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, Oke, terima kasih. Mas Agus, nggak mau ambil video? Udah, udah. Baik, terima kasih. Mohon untuk dapat duduk kembali. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.
Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mengundang ketiga presenter kita untuk dapat maju ke atas panggung. Ada Mbak Mileniarta Muslim yang akan memaparkan buku dengan judul The Mountain Issue. Tepuk tangannya. Dan kemudian pemapar kedua yaitu Mas Ilhamid Daris dengan judul buku Men Search for Meaning. Silakan, Mas. Dan yang terakhir ada Mas Bayu Laksono dengan buku Untuk Kamu yang Lelah dan Hampir Menyerah. Wow. Silakan, Mas. Uh, Oke, ketiga presenter kita udah siap nih mau nge-battle buku pada hari ini. Siap. Gimana nih perasaannya hari ini, Mbak Meme? Eh, Hari ini happy, semangat, apalagi audiensnya nih udah pada cheerful banget nih Mbak Senja. Untuk Mas Bayu Jujur kalau dari saya agak ada deg-degan. agak deg-degan Iya sama itu saya juga, Mas. diboyong satu Pokja. Koor saya Gitu. juga pendatang. Tapi kita harus do the best lah untuk Oke. Kalau Mas Hamid nih, Ya, tentunya saya gugup ya di sini untuk di maksudnya hadapan ada teman-teman dari pekerja saya juga di sini. siapa, Mas? Siapa? Ada Mas Karim sama Mbak Marsha. Oke, itu ngedukung loh, ngesupport. Mereka Ya, ngesupport itu. ya terima kasih yang udah hadir di sini dan teman-teman semua. Oke, para peserta yang hadir udah nggak sabar nih ya untuk dengerin presentasi dari para presenter kita. Ada request nggak mau siapa duluan nih yang maparin buku? Hah? Oh ya udah. Kata panitianya Mbak Meme dulu nih. Oke, langsung saja. Langsung saja Mbak Meme akan memaparkan buku dengan judul The Mountain Issue dari Brianna Weiss tentang mengenali dan menaklukkan tantangan dalam diri. Kita akan beri waktu 10 menit. Silakan Mbak Meme. Boleh berdiri, boleh duduk. Iya, Jangan oke. rebahan ya, Mbak. Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, izin Bunia, Mas Pandu, sobat-sobat Gatrik semua yang sudah hadir baik offline ataupun online. Perkenalkan nama saya Mileniarta, biasa dipanggil Meme. Nah, hari ini tuh saya mau bedah buku di seri bedah buku Battle Series ini, judulnya The Mountain Issue dari Brianna Weiss. Nah, pertama-tama izinkan saya membuka dulu dengan pertanyaan nih. Mungkin teman-teman di sini pernah nggak sih kita tuh merasa kalau target kita tuh sudah ada nih sebenarnya di depan mata, tujuannya udah ada di depan mata, yang mau kita capai udah ada, tapi justru dari kita sendiri nih yang menggagalkannya. Nah, mungkin karena di sini banyak cewek-cewek nih ya. Kalau dari saya pribadi, mungkin biasanya contoh paling familiar aja deh, paling kecil. Kita mau diet nih misalnya. Jadi mau diet, oke Senin, Selasa, Rabu masih konsisten. Kamis udah mulai cheating gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu, udah buyar gitu. Nah kadang-kadang yang kita salahkan itu sebenarnya, teman kita sih ngajak jajan nih gitu. Nah, yang ada nggak yang suka diajak jajan nih sama temennya? Banyak pasti. Nah, tapi sebenarnya di buku ini tuh membahas salah satu yang dimention dari buku ini tuh kadang tantangannya itu bukan dari luar loh. Sebenarnya tantangannya itu ada dari dalam diri kita sendiri gitu. Diri kita yang bisa kontrol tantangannya itu. Boleh next? Nah, ini dia bukunya. Jadi bukunya judulnya The Mountain Issue karya dari Brianna Weiss. Penerbitnya di Toad Catalog Books, terbitnya di tahun 2020, tapi versi pertama Indonesianya tahun 2023. Nah, jadi Weiss ini memang backgroundnya jurnalis dan beliau memang biasa menulis buku-buku personal development gitu ya. Nah, oh ya bukunya ini nanti ada di Perpus Gatrik ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau pinjem itu bisa banget nih. Siapa tahu bisa jadi
Reader of the month nih, Mas Pandu. Nah, apa sih sebenarnya yang buku ini bahas? Izinkan saya cerita sedikit ya. Jadi, di buku Brianna Wiest, buku ini tuh menggambarkan bahwa menggunakan gunung sebagai metaforanya. Jadi sebenarnya gunung atau biasa challenge, tantangan itu tuh sebenarnya bukan dari dunia luar gitu, tapi ada dari dalam diri kita sendiri. Nah, buku ini tuh sebenarnya juga mengutip dari psikolog terkenal namanya Carl Jung gitu ya, dimana kadang secara nggak sadar kalau otak kita tuh lebih memilih neraka yang dikenal daripada surga yang belum diketahui gitu. Jadi kita tuh kadang terasanya lebih suka deh sama hal-hal yang familiar buat kita daripada perubahan tadi gitu. Padahal perubahan itu kadang kita butuhkan buat menaklukkan tantangan yang ada atau gunung yang disebutkan tadi gitu. Jadi justru challenge-nya itu untuk memanjat dari gunung itu sendiri. Nah, boleh next. Nah, bagian lain dari buku ini itu tuh memaparkan tentang self sabotage. Waduh, apa tuh sabotase diri gitu ya bahasanya. Nah, jadi Brianna Wiest itu mengungkapkan kadang ada perilaku yang kita tuh sebenarnya kita sendiri tuh yang menggagalkan. Kayak contoh tadi diet ya. Eh, udahlah aku aja lah yang udahlah aku gagalin aja lah atau kagok lah udah sekalian kemakan pizza ini udahlah sekalian aja makan junk food yang lain gitu. Nah, di buku ini tuh membahas kadang kita tuh harus cari dulu loh akar masalahnya gitu ya. Di sini tuh ada siklus yang harus kita bedah gitu ya. Jadi siklus pertama itu atas adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, kemudian perlindungan itu tuh distraksi. Jadi kadang kita sebagai manusia tuh cari distraksi atas perilaku yang tidak terpenuhi itu, kemudian sabotase tadi, dan pada akhirnya jadi identitas. Pada akhirnya ini tuh kan kadang kita jadi kayak ya udahlah gitu. Emang nggak bisa diet ini gitu. Emang akunya kayak gini gitu loh. Kan kita banyak tuh yang suka kayak gitu. Udahlah emang kayak gini gitu. Next. Oh, udah. Oke. Nah, di buku ini tuh membahas kadang ada perubahan gitu ya. Namanya tuh homeostasis gitu. Istilahnya homeostasis yaitu di mana kadang saraf kita tuh mempertahankan rutinitas yang stabil dan familiar itu tadi. Jadi ketika ada perubahan besar atau dadakan gitu ya, dia tuh tubuh kita tuh selalu mendeteksinya tuh sebagai ancaman gitu, bukan sebagai perubahan kecil gitu. Jadi buku ini tuh menceritakan kalau sebenarnya kalau kita lagi berubah, rasa cemas, rasa capek, rasa lelah, itu tuh wajar kok gitu. Karena sebenarnya itu tuh tanda biologis kalau sebenarnya otak kita tuh lagi menata nih untuk kita tuh mau grow up gitu loh. Nah, kalau tadi kita tuh bicara soal tantangan, kita naklukin ini dari dalam diri kita, tapi buku ini yang saya suka ada mention soal emosi gitu. Jadi kita kan juga manusia ya, sobat-sobat Gatrik. Nah, emosi itu tuh dekat gitu sama kita gitu. Jadi buku ini merimain lagi gitu bahwa sebenarnya emosi itu adalah bagian dari diri kita kok gitu. Nah, jadi emosi itu tuh nggak boleh ditekan gitu, tapi emosi itu tuh harus kita maknai gitu. Sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan gitu. Jadi kalau kita marah, kalau kita nangis, kalau kita ngerasa bersalah atau malu, itu artinya apa gitu. Nah, di buku ini tuh juga membahas kayak dari perasaan emosi tadi ada hasilnya tuh apa? Ada intuisi yang cenderung suaranya tenang, yang justru itu tuh harus kita dengarkan gitu dari hasil emosi itu tadi, atau suaranya itu ketakutan, jelas, tidak jelas, bingung, yang emosinya sesaat meledak-ledak gitu ya. Nah, itu yang dibahas juga di buku ini gitu. Next. Nah, ini tadi kenapa sih menurut saya buku ini tuh menarik gitu ya. Jadi pertama buku ini tuh meredefinisi ulang rasa malas sama gagal gitu. Kayak tadi kadang kita tuh sebenarnya nggak pengen loh malas. Kadang kita sebenarnya nggak pengen loh buat gagal gitu ya. Kita nggak pengen kok, kita mau kok berubah gitu. Cuman kadang kitanya nggak ngerti nih kebutuhan kitanya tuh apa dan badan kita ngedeteknya itu sebagai ancaman gitu. Jadi eh, secara nggak sadar kita
defend gitu loh. Nah, jadi buku ini meredefinisi ulang hal-hal tersebut. Yang kedua, buku ini juga mengajarkan soal self compassion, bukan sekedar positif palsu. Jadi straight to the point lah. Intinya buku ini tuh nggak cuman dibalut apa ya, sugar coating ya bahasanya kalau sekarang. Jadi emang apa adanya gitu ya. Jadi nggak cuman emosi itu kayak tadi ya, contoh-contoh hal-hal negatifnya emosi itu harus divalidasi dan lain sebagainya. Nah, buku ini juga cocok banget nih buat yang lagi kena quarter life crisis. Mungkin di sini banyak nih audiens kita juga yang adults ya, yang lagi hidupnya tuh shifting loh dari gak punya tanggung jawab sampai sekarang banyak tanggung jawab moral, beban dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tuh buku cocok banget buat kalian yang kayaknya aku tuh harusnya gimana sih mengartikan perasaanku atau harusnya aku tuh menghadapi ini semua tuh gimana sih gitu loh. Ini it's a good recommendation gitu. Nah, base insight yang saya dapatkan dari buku The Mountain Issue, yang pertama itu tindakan dulu, perasaan nyusul. Kadang kita tuh harus ngelakuin dulu, baru ngerti gitu perasaannya. Jadi kayak tadi ya, eh, kayak yang cerita soal diet gitu ya, misalnya. Nah, kadang kita tuh harus ngelakuin dulu tuh, baru pada akhirnya, oh ternyata nggak seberat itu kok. Atau ternyata, oh berat juga ya, tapi bisa deh ini diakalin gitu ya, gimana caranya gitu. Kadang kita harus ngelakuin dulu. Itu dulu. Yang kedua, ubah hidup lewat mikroshift. Mikroshift itu tuh bukan kita micromanage gitu ya, ngatur semuanya. Enggak. Mikroshift itu artiannya kita tuh berubah dari hal-hal kecil gitu loh. Kayak tadi yang udah disampaikan, jadi jangan sampai tiba-tiba ada perubahan besar gitu. Aku mau diet langsung 50 kilo, kan nggak bisa ya gitu. Jadi memang harus pelan-pelan gitu berubahnya. Nah, yang ketiga itu rangkul emosi saat ini dan berhenti menunda bahagia. Buku ini juga bilang kadang kita tuh selama perjalanan kita mendaki gunung itu tadi, kita kan setting target tuh, apa sih yang mau kita capai gitu ya. Tapi kadang kita tuh lupa gitu loh, kalau sebenarnya diri ini juga butuh eh, afirmasi gitu loh. Jadi kadang kita tuh eh, gak usah deh, saya baru mencintai diri saya kalau udah capai nih segini targetnya gitu. Nah, quantify, nggak semua bisa diangkakan gitu loh. Gitu. Jadi kadang kamu butuh untuk memeluk dirimu sendiri dulu di perjalanan untuk mencapai gunung itu tadi, karena gunungnya eh, nggak selesai-selesai gitu. Gunungnya tuh masih panjang gitu. Next. Nah, sekian pemaparan dari saya. Eh, ini ada sedikit pesan penutup dari Briana Wis ya. Jadi gunung di depanmu ada untuk didaki, bukan untuk dihindari. Jadi apapun challenge-nya, apapun tantangannya, semoga semua sobat-sobat Gatrik di sini selalu semangat, selalu uh, berpegang teguh gitu ya untuk menghadapi gunungnya sendiri dan selamat menaklukkan gunungmu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meme. Pas nih 10 menit ya. Jadi dari paparannya Mbak Meme tadi menarik nih. Kalau gunung itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus menaklukkan gunung itu ya. Untuk paparannya tadi juga kalian melihatnya menarik kan? Ada tuyul-tuyul gemoy di situ. Mbak Meme, for your information, aku juga baca buku ini nih. Tapi cuma setengah, nggak selesai. Karena itu tantangannya ada rasa males, masih ada gunung di dalam diri ini sendiri ya. Oke, kita langsung ke presenter kedua aja, yaitu Mas Ilhamid Daris akan memakai buku dengan judul Man Search for Meaning oleh Viktor E. Frankl. Waktunya juga sama Mas, 10 menit. Nah, info juga waktu 10 menit ini juga jadi penilaian dari Dewan Juri ya, terkait ya Dewan Jurinya panitia uh, untuk penilaian battle series kita hari ini. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Senja yang sudah memoderator acara bedah buku pagi ini dan juga panitia yang tentunya udah sibuk di belakang ya untuk nyiapin acara ini.
dan terkhusus bagi teman-teman yang datang pada menyempatkan pada pagi ini, baik yang datang langsung maupun di Zoom. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit apa yang saya tangkap dari buku yang sangat saintifik ini banget ya, menurut saya. Ini sangat berulang kali saya baca. Mungkin kalau nggak ada acara ini, mungkin saya baca udah lupa ini. Karena saking sulitnya ini. Karena saya backgroundnya bukan di ilmu sosial. Ya, baiklah. Untuk tidak mempanjang waktu, judul buku yang saya baca sampaikan pada pagi ini yaitu Man's Search for Meaning, karya dari Viktor Emil Frankl. Nah, untuk membuka sesi kali ini, mungkin saya memaparkan quotes dari Nietzsche yang juga dikutip dalam buku ini, yang mengatakan dia yang punya alasan mengapa harus hidup akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana caranya hidup. Nah, mungkin kalau bagi generasi-generasi senior ini quotes yang cukup familiar ya. Mungkin kita ganti aja kali ya. Ini kan di sesi terakhir ada sesi pertanyaan dari penonton ke peserta. Nah, mungkin saya sebelum teman-teman nanya, saya nanya dulu nih. Kita jadiin dalam bentuk pertanyaan aja nih ya. Mungkin di sini ada yang generasi senior, izin, Ibu. Oke, mungkin pertanyaannya gini, Bu. Ini kan udah mohon izin, Bu ya, udah di akhir-akhir masa ada di akhir-akhir uh, penugasannya di sini. Mungkin pertanyaannya gini, Bu. Eh, apa yang paling Ibu khawatirkan dan mengapa Ibu mengkhawatirkan itu jika Ibu sudah masuk masa pensiunnya? Mungkin bantu jawab, Bu. Ya, eh, mungkin ini Mas, yang mengkhawatirkan itu hilangnya tanggung jawab membuat kesibukan berkurang sehingga sedikit banyak membuat orang yang pensiun itu seperti kehilangan kehilangan segalanya gitu ya, kehilangan teman, kehilangan tanggung jawab dan kehilangan semuanya. Nah, itu harus disupport oleh keluarga, teman dan juga lingkungan seperti itu. Ada kekhawatiran kehilangan tanggung jawab teman dan hubungan dengan keluarga ya, Bu ya. Mungkin satu lagi, saya juga boleh jalan ya. Izin siapa di sini? Ah, yang cantik ini. Bu, nggak apa-apa. Senior ya tetap bakal pensiun dan Bu ya. Nggak mungkin selamanya di sini juga ya. Mungkin izin ya, Bu ya. Maaf nih, kalau Ibu sendiri, sebelumnya namanya siapa, Bu? Rina. Oh ya. Hamid, Bu, dari DBA. Izin, Bu, kalau Ibu sendiri, apa dan mengapa, apa yang Ibu khawatirkan dan mengapa Ibu mengkhawatirkan itu kalau Ibu sendiri udah masuk masa pensiun nih? Iya, terima kasih Mas. Kalau saya sendiri mungkin merasa kalau nanti pensiun itu bingung ya mau ngapain gitu. Kehilangan aktivitas yang biasa hari kita lakukan, tiba pensiun tidak ada aktivitas-aktivitas lagi. Mungkin itu. Pasti kekhawatiran hilangnya aktivitas ya, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih, Bu Nia. Ya, sebenarnya inti dari buku itu sih. Eh, dari penulis mencoba menjawab eh, mengapa alasan hidup dari pengalaman penulis sendiri yang yang di yang merupakan berlatar belakang Yahudi yang ditahan di kamp konsentrasi Nazi pada Perang Dunia Kedua. Nah, tentu nantinya maaf, cerita yang ditampilkan oleh penulis cukup ekstrim ya, di mana di kamp konsentrasi ini manusia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan setiap orang punya alasan sendiri. Karena kondisi yang ekstrim tadi, setiap manusia punya alasannya sendiri untuk tetap bertahan di tengah tragedi di kamp pengungsian di kamp konsentrasi tersebut. Next.
Nah, oke. Sekilas tentang bukunya, dari judulnya Man's Search for Meaning. Mungkin kalau di Indonesia kan, kalau bahasa sekarang apa ya? Kayaknya cowok bingung ya. Kalau lagi populer sekarang cowok bingung. Enggak. Ini judulnya Search for Meaning, karya Viktor F. Frankl. Viktor sendiri adalah seorang dokter psikiatri berasal dari Austria dengan latar belakang Yahudi. Ya, periode ini diambil di saat masa Holocaust, di mana penulisnya sendiri sempat dikirimkan ke 4 kamp konsentrasi berbeda. Nah, buku ini merupakan terjemahan dari penerbit Nora Books dengan penerjemah Haris Prianta. Jumlah halamannya bagi saya panjang ya, cukup panjang ya, 252 halaman, dan ya butuh waktu 2 bulan deh kayaknya untuk nyelesain ini buku. Dan juga mungkin kalau nggak ada acara ini nggak selesai-selesai tuh buku. Oke, lanjut. Oke, secara ringkas isi bukunya tuh ada 2 ya. Pengalaman si penulis sendiri selama di kamp konsentrasi, lalu yang kedua adalah logoterapi secara singkat. Mungkin kalau untuk bagian pertama, uh, karena si penulis merupakan psikiatri, dia melakukan observasi terhadap uh, tahanan-tahanan yang masuk ke kamp konsentrasi. Nah, di bukunya sendiri diceritakan ada 3 tahap uh, konflik psikologi yang dialami oleh si tahanan. Yang pertama adalah tentunya shock atau kaget. Setiap tahanan mengalami masa kaget karena tentunya setiap tahanan itu datang dari background sosial yang berbeda-beda ya. Ada yang dokter, bahkan penulisnya sendiri, ada yang mungkin pemimpin daerah di sana, dan mereka diperlakukan tidak sebagaimana mestinya dan tidak seperti sebagaimana layaknya. Nah, di sana mereka mengalami kaget karena sedikit cerita, kehidupannya itu cukup kritis, di mana si tahanan itu dikasih makan 1 buah roti untuk 1 hari dan sup encer setiap harinya, dan mereka harus bekerja untuk membangun jalan, jembatan, dan rel kereta. Cek. Lalu yang kedua adalah Sami, mohon maaf saya potong, tinggal 2 menit lagi ya. Oh ya, lalu yang kedua adalah mereka apatis. Mereka tidak peduli, karena mereka terpapar oleh kejadian tragis tersebut, mereka udah nggak peduli lagi. Lalu yang ketiga adalah uh, de, uh, de, lalu yang ketiga adalah maaf, depersonalisasi. Jadi apa yang mereka harapkan setelah mereka keluar dari kamp konsentrasi tidak sesuai dengan realita yang ada. Jadi banyak dari tahanan itu yang bersifat agresi, yang malah jadi lebih kejam dari perlakuan mereka saat di camp, dan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ya logoterapi. Ini merupakan psikoterapis yang menggunakan pendekatan makna hidup dan upaya manusia untuk mencapai makna itu tersendiri. Nah, kalau di sini diceritakan bahwa makna itu dinamis ya. Setiap orang memiliki makna yang berbeda. Tadi kita udah lihat ya, Ibu Nia memiliki makna tersendiri mengenai pekerjaan, dan Ibu Rina juga ada maknanya sendiri. Dan itu juga bisa berubah terhadap waktu. Nah, sementara konfliknya di sini adalah karena makna itu berubah dan makna itu bisa berbeda, sering terjadi kekosongan makna atau vakum eksistensi. Misalkan sebagai contoh yang sederhana ya, bapak-bapak di sini atau anak magang yang baru di sini yang statusnya udah bekerja, tapi dia tidak mengetahui makna apa yang dia lakukan di pekerjaan ini. Nah, itu yang disebut kekosongan dari eksistensi tadi. Lalu kekosongan yang menahun ini bisa mengakibatkan kalau terus menahun bisa menyebabkan suatu penyakit psikologis yang dia sebut neurosis, yang kita sebut ya sekarang ya sakit
gangguan yang lu sakit deh kayaknya, lu butuh ke psikolog deh atau psikiater deh. Nah, itu yang sudah menahun dan tidak menemukan maknanya kalau mereka kalau di si Victor ini menerjemahkan. Lalu di buku ini juga eh, ditunjukkan dikasih guideline ya kepada kita bagaimana sih cari makna hidup. Yang pertama adalah mencari apa yang kita eh, cintai dan siapa yang kita cintai. Lalu yang kedua adalah dari pengalaman atau pekerjaan yang belum selesai. Lalu yang terakhir adalah eh, bagaimana kita memaknai sesuatu yang tragedi yang tidak bisa dihindari. Mungkin kalau kita suatu kayak tadi Pak Wanar sempat menyebut ya, barangkali saya akan baca buku lagi setelah saya masa pensiun. Mungkin bagi Pak Wanhar itu tuh adalah sesuatu yang dia cintai dulunya ya. Mungkin itu salah satu itu ada petunjuk awal bagaimana sih dia menghadapi masa pensiunnya. Lalu yang kedua adalah kerjaan yang belum selesai. Mungkin ada teman ada senior-senior di sini yang udah mempersiapkan sih bagaimana sih masa dia pensiun, mulai dia bangun bisnis, bangun hobi, aktivitas. Ibu Rina kemarin, Ibu Rina tadi, mungkin dia udah masuk komunitas untuk suatu aktivitas tertentu. Mungkin itu membantu ya Bu ya. Nah itu, dan yang terakhir adalah memaknai sesuatu tragedi yang tidak bisa dihindari. Ini nggak bisa saya sebutin, barangkali bisa dibaca, karena tujuannya itu ya, untuk menarik teman-teman di sini untuk membaca bukunya. Lalu yang, Izin, udah habis. oke, terakhir deh, di bagian next. Next. Nah, kelebihan buku yang saya tangkap di sini adalah relevan ya, Bu Ibu ya. Karena kita di sini tentunya sempat mengalami kekosongan tadi mungkin dan semoga tidak ya ada yang sudah mengalami penyakit psikologisnya di sini mudah-mudahan tidak ada mudah-mudahan buku ini ada sedikit clue di sana dari saya demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hamid dengan bukunya, buku Cowok Bingung ya. Harapannya setelah Mas baca buku itu udah nggak bingung lagi, Mas. Masih bingung? Oke, kita lanjut ke pembicara kita. Maksudnya presenter kita yang ketiga, yaitu ada Mas Bayu Laksono yang akan memaparkan buku dengan judul Untuk Kamu yang Lelah dan Hampir Menyerah nih oleh Nora. Pada Mas 10 menit juga, silakan Mas. Terima kasih Mbak Senja, Mas Pandu, Bu Nia. Di sini kebetulan sekali kemarin dapat saran buku ya dari teman-teman SLI juga. Saya lihat ini judulnya menarik sekali, terutama buat teman-teman yang di sini yang mungkin sebagian besar itu merasakan hal yang sama mungkin seperti yang dirasakan oleh penulis ini. Bukunya itu judulnya adalah Untuk Kamu yang Lelah dan Hampir Menyerah. Buku ini bercerita tentang sebuah motivasi hidup yang membuat kita untuk selalu percaya pada proses dan mimpi yang kita bangun sendiri ya. Buku ini ditulis oleh Nora. Nora itu kalau kita cari di internet mungkin agak susah. Itu adalah nama pena dari penulis ini. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Yes Media pada tahun 2024. Buku ini bisa dikatakan juga sebagai buku tentang self improvement atau motivasi yang bisa teman-teman baca, bisa teman-teman tanya juga ke Budina, bukunya itu di mana sih, seperti apa, atau mungkin ada lebih dari satu cetak di sini yang bisa teman-teman pinjam juga untuk teman-teman baca sebagai motivasi hidup di kala teman-teman sedang merasa seperti di persimpangan jalan. Apakah yang saya lakukan ke kanan ini benar atau apakah yang saya lakukan ke kiri ini lebih benar gitu. Bisa next, Mas. Teman-teman di sini pernah nggak sih ngerasa kalau kalian itu saking lelahnya dalam menjalani hidup itu mau rasanya menyerah? Di sini jujur saya dan ya mungkin teman-teman saya di tempat kerja itu hampir merasakan hal seperti itu setiap masa-masa tertentu. Ibu Nia, terima kasih sekali Ibu Nia.
eh ya gimana ya? Dari pengalaman kita sendiri pribadi ya mungkin ya akhir akhir-akhir akhir-akhir tahun anggaran gitu di mana teman-teman sedang merasakan senang-senangnya, kita sedang merasakan lelah-lelahnya. Tidak apa-apa teman-teman. Mungkin teman-teman bisa meminjam buku ini dibaca-baca mendekati akhir tahun atau mungkin awal tahun. Oh, bahwa lelah itu nggak apa-apa. Sebenarnya lelah itu nggak apa-apa. Capek itu nggak apa-apa. Kita tuh cuma butuh istirahat sebentar, istirahat sejenak untuk kita sekedar merefresh apa sih yang sudah kita lakukan, apa sih yang kita kemarin lakukan itu sudah benar atau sudah apa sesuai belum gitu. Next Mas bisa di. Ya, buku ini hanya 172 halaman teman-teman. 172 halaman di sini dia tidak yang full tidak full kata-kata atau full tulisan, tapi dia ada juga beberapa kata-kata kutipan-kutipan kata dari tokoh-tokoh baik di Indonesia maupun di luar luar Indonesia yang bisa menjadikan motivasi dan banyak juga ilustrasinya di buku ini teman-teman. Jadi 172 halaman ini bukan sesuatu yang menjadi beban untuk kita bisa menyelesaikan buku ini dalam waktu yang singkat gitu. Buku ini berisi tentang refleksi, tentang rasa lelah dan penerimaan diri, serta motivasi untuk hidup. Yang kedua juga buku ini menggunakan gaya bahasa yang lembut. Bahasa yang digunakan oleh penulis di buku ini tidak berat teman-teman. Bisa teman-teman artikan dengan mudah apa yang ditulis oleh penulis di buku ini, sehingga teman-teman tuh mudah untuk mencerna arti katanya setiap halamannya, setiap maksud dari penulis gitu. Buku ini diciptakan oleh penulis sendiri itu tidak untuk menggurui kita teman-teman, tapi buku ini bisa memberi pandangan lain, sudut pandang lain dari penulis tentang rasa dari yang kita alami. Misalkan menurut kita kita mengalami A, tapi menurut penulis eh, sudut pandang penulis adalah kita bisa itu adalah B seperti itu teman-teman. Dan ini juga relate buat teman-teman yang baru capek atau lelah menjalani kehidupan ini gitu. Buku ini bisa dibaca kapan aja di saat butuh istirahat sejenak atau saat teman-teman mau merasa menyerah di dalam hidup maupun di dalam kerja seperti itu. Bisa next. Terima kasih. Oke. Isi buku ini bisa saya jabarkan ke dalam 4 poin ya teman-teman. Yang pertama, isi buku ini bukan untuk menasihati kita, tapi sebagai pengingat bahwa kita tuh nggak apa-apa teman-teman untuk merasa capek, untuk merasa lelah, untuk berhenti sejenak, istirahat sejenak, dan mengakui kalau hidup itu kadang berat dan tidak selalu seperti yang kita harapkan, gitu loh. Mungkin kita berharap seperti pengalaman saya sendiri, oh saya bekerja di tempat sana, oh saya bisa nih mungkin banyak refreshing atau merasakan eh ya hal-hal yang tidak menjemukan gitu loh. Tapi ternyata harapan yang kita impikan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan realita, teman-teman. Dan itu nggak apa-apa, karena itu memang suatu hal yang menjadi tantangan dalam hidup kita gitu loh. Terus yang kedua, buku ini menjadi pengingat bahwa tidak apa kita untuk istirahat sejenak, tapi tidak untuk menyerah. Jadi bedakan juga teman-teman antara kita istirahat sejenak dengan kita benar-benar menyerah. Itu adalah dua hal yang berbeda. Istirahat sejenak mungkin istirahat sejenak itu tidak selalu istirahat cepat atau singkat. Nah, tapi juga bisa untuk beberapa waktu, tapi kita tidak untuk menyerah gitu loh. Yang ketiga juga buku ini mengajarkan bahwa kita juga perlu untuk selalu memberi afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Bahwa kita itu mampu untuk melakukan setiap mimpi yang kita bangun sendiri, seperti itu loh. Kemudian poin keempat, buku ini juga mengingatkan bahwa di dalam setiap kegelapan pasti selalu ada cahaya. Jadi percayalah teman-teman, di setiap kegelapan itu
tidak selamanya tidak ada cahaya. Pasti selalu ada setitik cahaya atau setitik harapan yang bisa kita upayakan gitu loh teman-teman. Next Mas, bisa. Nah, di dalam buku ini seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam buku ini atau beberapa atau mungkin banyak lah kata-kata dari beberapa tokoh mulai dari dalam negeri maupun dari luar gitu teman-teman. Salah satunya itu seperti ini teman-teman. Aku menyusun kembali apa yang ingin aku capai. Aku menulis lagi mimpi-mimpiku satu persatu. Aku mulai melawan diriku sendiri sejak dalam pikiran. Semoga ini juga bisa membantu untuk bermimpi lagi meskipun itu tampak tidak mungkin. Jadi semua mimpi itu tidak ada yang tidak mungkin teman-teman bagi penulis. Mimpi kita selalu usahakan gitu loh. Jadi Izin Mas Bayu, 3 menit lagi ya 3 Mas. menit ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Senja. Oke. Jadi buku ini itu ada 3 bagian teman-teman. Di dalam buku ini ada 3 bagian atau bisa kita sebut dengan 3 bab ya. Yang bab pertama itu adalah berjudul banyak hal bisa terwujud meski dengan babak belur sekalipun gitu loh. Itu tuh adalah eh, jalan yang bisa kalian tempuh. Itu tidak selalu mulus. Kadang ada lubang, kadang ada tanjakan, ada kerikil yang bisa membuat kita jatuh teman-teman. Tapi di sini penulis selalu memberikan sudut pandang dari penulis bahwa setiap tantangan dan halangan yang ada itu selalu bisa kita lewat dengan perlahan gitu. Untuk bab keduanya, ini adalah untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah. Ini sama dengan judulnya sendiri teman-teman. Bahwa itu hidup itu kadang terasa berat dan tidak selalu sesuai dengan rencana. Tapi ketahuilah bahwa kamu itu tidak sendirian. Setiap masalah yang kita hadapi itu sebisa mungkin kalau teman-teman bisa itu harus ceritakan atau mencari teman yang menurut teman-teman sendiri itu bisa menjadi jembatan bagi kita untuk melepaskan semua penat. Kalau misalkan teman-teman bingung atau susah untuk mencari teman bercerita, buku ini bisa menjadi teman dari teman-teman sendiri untuk bisa bercerita, meluapkan emosi teman-teman dan rasa lelah teman-teman. Untuk bab ketiganya adalah cintai dirimu dan percaya bahwa kamu mampu. Bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi itu sebenarnya itu kita mampu. Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita, tidak pernah menciptakan sesuatu yang berat itu melampaui batas kemampuan kita. Seperti itu. Bisa next, Mas. Mungkin sedikit penutup dari saya. Mungkin semua orang pernah merasa ingin menyerah karena terlalu banyak tekanan dalam hidup dan merasa kurang dihargai. Tapi setelah baca buku ini, saya tuh dapat pembelajaran teman-teman bahwa kita itu nggak perlu untuk berhenti bermimpi dan berproses. Kita itu cuma perlu untuk istirahat sejenak dan untuk dapat menikmati dan menghargai hidup. Seperti itu teman-teman. Next Mas mungkin. Ya. Sedikit itu ulasan dari saya mengenai buku ini, buku yang berjudul Untuk Kamu yang Lelah dan Hampir Menyerah. Jangan lupa, jangan salah juga, ini adalah karya dari Nora. Mungkin ada beberapa buku yang judulnya menyerupai atau hampir sama dengan karya yang lain. Tapi yang saya baca adalah penulisnya adalah dari Nora. Seperti itu teman-teman. Itu sedikit penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya, atau menarik dan tidaknya, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bayu atas paparannya ya. Jadi tadi bahas buku dengan judul Untuk Kamu yang Lelah dan Hampir Menyerah. Jadi kita boleh tuh berhenti buat istirahat, bukan untuk menyerah. Kayak kita kalau tersesat aja, kita lihat maps, dia reroute kan. Nggak langsung bilang kalau kita tuh stop, berhenti gitu. Oke, Mas Nur boleh lihat tadi paparannya yang tentang buku dari Mas Bayu. Mas, itu covernya bagus banget. Boleh nggak diperagain itu? Posternya tuh. Tempatnya nggak cukup. Keganjel perut. Oke. Ini kayaknya
buku buat Mas Bayu banget ya. Soalnya saya kalau ke ruangannya Mas Bayu di mejanya tuh saya langsung gerd gitu loh. Mah tuh kambuh ngeliat berkas-berkasnya bertumpuk tinggi banget gitu ya Mas. Oke, eh, karena ketiga presenter kita telah mengulas buku, eh, kita akan masuk ke sesi polling book of the day ini. Jadi peserta bisa memilih buku favorit atau buku yang paling ingin dibaca melalui link bit.ly/polling battle 2026 Gatrik. Nah, mungkin aku mau tanya ke Mbak Mimi nih. Berapa persen sih kepercayaan diri Mbak Meme untuk buku ini dipilih sama peserta nih? Oh, saya nutupin ya? Gitu. Oke, saya minggir deh. Mungkin Mbak Mimi bisa dijawab ya. Waduh, buku. Waduh, Mbak Senja, ini eh, dua buku yang lain juga menarik banget nih Mbak Senja. Cuman berapa persennya? Iya, berapa persen tuh, Berapa Mbak? ya? Semoga bisa relate sama teman-teman tadi ya, karena tuyul-tuyulnya lucu banget tadi. Iya, tuyul-tuyulnya udah lucu loh. Ya, semoga 70% lah. 70% ya. Oke, untuk Mas Bayu, Ini dulu kita. nggak apa-apa, pede dulu. Yang penting pede. Mas Bayu, untuk buku yang untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah nih, berapa Kalau persen, Mas? untuk buku ini yang menurut saya ini relate dengan lebih dari 90% dari teman-teman. Wah, Semoga aja, semoga aja. semoga aja ya. Adalah mimpi dan harapan. Dan apa-apa kita bermimpi dan berharap teman-teman gitu. Mungkin untuk Mas Hamid dengan buku Cowok Bingungnya ini. Aduh, kalau melihat ya, ini kan saya tampil nomor 2 ya. Iya. Kemarin yang menang pemilu urutan 2 juga. Aduh, aduh, Kita ambil apakah 5, relate? kita Apakah ambil ada hubungannya nih? kita ambil 5-6% aja kalau gitu. Sen, oke, baik. Mungkin aku mau, oke, mau coba tanya ke peserta nih. Mas Karim mungkin buku apa nih yang menurut Mas bakal menang battle series kita pada hari ini? Kayaknya udah jelas ya Mbak ya, nggak perlu ditanya lagi. Kayaknya buku dari Mas Ilhamid ya. Soalnya dari bukunya sendiri, ini bukan karena saya dari Pokja yang sama ya, tapi emang dari bukunya sendiri itu lebih saintifik. Karena saya secara pribadi Pak, untuk buku yang saintifik dibandingkan buku-buku sosial. Kenapa? Karena buku-buku saintifik tersebut kita bisa untuk memverifikasi lagi. Bener nggak sih infonya, sesuai nggak sih infonya. Sementara buku-buku sosial lainnya, atau humaniora gitu kan, ya tergantung dari subjektivitas masing-masing orang ya. Nggak bisa dijudge itu benar apa salahnya. Kayaknya gitu deh Mbak. Oke, makasih, Mas. Jadi mendukung bukunya Mas Hamid ya? Bukan karena temennya ya? Bukan karena temennya. Oke. Satu lagi deh. Siapa ya? Kamu dong, jangan yang nengok sana. Yang lain udah bisa voting kan ya? Oke. Berdiri. Boleh perkenalan dari mana namanya? Baik, izin perkenalkan nama saya Krisna dari Pokja Lisdes di Ditpro. Menurut saya buku yang menarik itu salah satunya yang pertama The Mountain Issue karena mungkin di sini dia base-nya mengangkat dari gunung ya dan ini juga base English. Mungkin saya mau menerbit baru untuk menambah buku bacaan bahasa Inggris gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Krisna. Baik, lagi menunggu waktu polling, ini aku mau tanya-tanya dulu nih. Mbak Mimi, berapa lama sih nyelesain buku The Mountain Issue ini? Karena saya pun udah lama ya ngebaca buku ini, tapi nggak selesai-selesai. Cuma saya beli, saya bawa ke gunung, foto cekrek-cekrek dengan, iya, dengan hutan awan, post, terus udah nggak dilanjutin gitu. Kalau Mbak Mimi, iya, biar culture kayak Mas Hamid gitu.
Jadi sebenarnya buku ini tuh sekitar lama juga sih Mbak Senja, karena ini tuh buku rilis waktu 2020 kan sebelum dan saya ingat banget buku ini tuh saya paling baca itu waktu era-era COVID tuh. Jadi memang mungkin sekitar menghabiskannya ya 3 bulanan sih karena kepotong challenge Dalgona mungkin gitu Oh iya, Dalgona Challenge. yang semacam itulah. Jadi yang berkesan jadi mulai dibaca lagi nih yang Indonesianya gitu. Oke. Eh, ini sebelumnya udah selesai dari lama bukunya atau karena ada acara ini dibaca ulang lagi, Mbak? Dibaca ulang lagi Oh, nih. dibaca ulang Jadi memang sempat udah baca lama terus baca lagi nih karena berkesan gitu dan masih relatable juga ya. Oke, baik. Kemudian Mas Bayu nih, di sela-sela kesibukannya dengan berkas-berkas yang bertumpuk itu, gimana sih? Berapa lama nyelesain waktu baca buku yang kayak gini itu tadi? Jujur, kalau buku ini, walaupun dia 172 halaman, buku ini tuh gampang banget atau cepat banget untuk dibaca sampai akhir. Karena buku ini tuh tidak terlalu full dengan kata-kata, tapi ada beberapa ilustrasi dan gambar yang juga itu membuat halaman yang penuh dengan kata-katanya itu jadi lebih sedikit gitu loh. Jadi ya sebulan itu teman-teman sudah bisa habis lah, atau mungkin bisa 2 kali baca mungkin teman-teman untuk 1 bulan seperti itu. Oke, jadi masih sempet ya, Mas. Iya. Di sela berkas yang bertumpuk itu masih sempet ya, Mas. Menarik juga ini. Buku ini sebenarnya saya awalnya tuh nggak tahu buku ini Mbak gitu. Tapi setelah dapat saran dari Budina dari teman-teman Perpus, jadi teman-teman kalau bingung mau tentang perasaan atau ingin meluapkan dengan membaca buku, teman-teman bingung buku apa sih judul yang cocok untuk perasaan yang sedang teman-teman alami, teman-teman bisa juga tanya ke teman-teman Humas. Teman-teman Humas pasti akan memberikan judul-judul buku yang sesuai dengan perasaan yang ingin teman-teman gambarkan melalui pembacaan. Asik kan? Asik. Asik ya? Baik. Berarti isinya quotes-quotes kayak gitu ya, Mas? Ya, banyak tentang self yang tentang quotes untuk memotivasi teman-teman ke depannya begitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bayu. Mungkin untuk Mas Hamid, tadi kan udah dijelasin 2 bulan nih nyelesain buku itu. Aku mau tanya dong, gimana caranya kita konsisten buat bisa baca buku? Kan Mas Hamid nih pernah juga jadi ini ya apa reader of the month ya? Kayak oke. Tepuk tangannya dulu dong. Jadi buat teman-teman yang lain itu bisa banget kalau mau pinjam buku ya di Perpus Gatrik ini, nanti kalau sering itu bakal jadi Reader of the Month. Itu tidak dapat hadiah kan Pak Pandu ya? Dapat hadiah. Boleh tolong dijawab Mas. Oh iya. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu. Hadiahnya emang udah diterima, Pak. Izin, ya. Tahu nggak apa itu Mas? Wah, udah ada banyak deh, menarik pokoknya. Bisa dipakai sehari-hari ya. Coba itu keluarnya. Nah, yang pertama, gimana sih motivasi tadi apa menyelesaikan bukunya? Gimana cara kita itu bisa Konsisten. konsisten? Sebenarnya saya pribadi jujur ya, nggak konsisten membaca bukunya. Dan baru kan udah disebutin tadi, baru menyelesaikan bukunya setelah diminta sama dihubungin sama itu Mbak Dia. Mbak Dina untuk ikutin acara ini ya otomatis setengah buku saya habisin dalam 2 bulan, setengahnya lagi dalam 2 hari. Ya gitulah kira-kira. Karena terpaksa. Ya saya mungkin tipsnya mungkin gini ya. Kalau saya pribadi saya salah satunya saya berterima kasih juga dengan acara ini. Kalau enggak ya enggak beres juga itu buku. Saya yaudah saya motivasi saya untuk bawa ini buku di acara ini ya mau nggak mau saya harus beresin ini buku. Itu sih motivasi utama saya Oke, biar makasih konsisten. Mas Hamid. Biar konsisten. Ya. Jadi mungkin nanti Mbak Dina boleh peserta presenternya yang lain-lain lagi ya, biar mereka mau baca buku gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kita akan membuka sesi untuk yang hadir di sini dan yang join via Zoom.
Untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, kan jika ada pertanyaan, oke, sebentar ya Pak Pandu, saya ke belakang dulu. Mas Krisna, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya izin perkenalkan diri kembali. Nama saya Krisna. Sebelumnya terima kasih kepada ketiga narasumber, terutama untuk Mbak Mileniarta. Oke, Mbak Meme ya. Ini pertanyaan saya ajukan untuk Mbak Meme. Sebenarnya saya tertarik terhadap buku ini. Judulnya The Mountain Issue, yang dimana menurut saya ada sedikit pertanyaan. Menurut Mbak Meme, apakah metafora dari sebuah gunung dalam buku ini relevan untuk semua jenis hambatan dalam hidup? Nah, kemudian atau ada situasi di mana faktor eksternal itu lebih dominan, seperti kayak faktor klinis, kesehatan, dan lainnya. Dan Mbak tadi sendiri bilang bahwa buku ini tuh bagus buat orang-orang yang sedang mengalami life quarter crisis. Ya, mungkin seperti saya ya, atau anak-anak Gen Z. Boleh sih gambaran, Pak? Hah? Bagaimana Brian Weiss ini mendefinisikan perbedaan antara sabotase diri bertahan hidup berdasarkan sudut pandang si penulis atau Mbak Meme sendiri? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bisa langsung dijawab, Mbak? Tadi berarti pertanyaannya ada 3 ya, kalau kita breakdown nih ya. Yang pertama itu tadi gimana? Apakah gunung itu tuh bisa kita definisikan sebagai semua tantangan gitu ya tadi. Nah, kalau dari buku ini, karena buku ini perspektifnya itu dari diri kita gitu ya. Jadi buku ini tuh sebenarnya lebih, kadang pernah nggak kamu dengar kondisi di mana kita tuh kadang kita nggak punya kontrol loh sama lingkungan luar kita gitu kan. Kita kan cuma punya kendali sama diri kita sendiri gitu. Nah, point of view dari buku ini tuh sebenarnya gimana caranya kita ngelihat itu tuh dari point of view diri kita gitu. Jadi gunungnya itu tuh ada di diri kita gitu loh. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi, sorry, saya lupa tadi. Quarter. Oh, quarter life crisis tadi tuh saya mention ya, gimana kenapa buku ini tuh relate gitu ya, contohnya buat quarter life crisis. Karena sebenarnya yang dirasakan atau mungkin pengalaman pribadi ya, quarter life crisis itu tuh goyang banget gitu loh, Mas. Jadi kadang kita tuh seperti yang tadi saya bilang tuh ada identity gitu. Kadang kita sudah ngecap aja sendiri. Ah, nggak bisa ini mah, atau kayak ya gue memang orangnya kayak gini gitu loh, tanpa sadar sebenarnya kita tuh masih bisa kok berubah gitu. Nah, yang dibahas di buku ini tuh kadang kita jangan ngelabelin itu dulu gitu loh, makanya dilakuin dulu. Dan sabotase diri itu kan tadi tentang distraksi ya, kadang kita tuh coba cari distraksi dengan hal-hal yang lain gitu, kayak tadi yang saya mention, misal soal diet gitu ya, saya mau diet terus abis itu distraksinya, ah udahlah nanti aja lah, lebaran aja, habis lebaran aja gitu. Nah, kayak gitu distraksinya. Kemudian tadi yang ketiga itu, kalau menurut saya perbedaan sabotase diri sama eh, naluri bertahan hidup ya. Jadi kalau sabotase diri itu sih tadi, kalau sabotase diri itu memang tindakan yang, tapi di buku ini memang mention ya, kadang kita melakukannya itu secara tidak sadar gitu. Jadi kadang nggak sadar bahwa ah udahlah kita tunda-tunda, sabotase diri. Jadi perilaku yang sebenarnya tuh menggagalkan ya target kita sendiri gitu, tujuan kita sendiri gitu. Nah, kalau naluri bertahan hidup itu kan uh, sebenarnya kita masih ada semangat gitu ya buat mencapai itu gitu loh. Cuman gimana ya? Kalau kalau sabotase diri itu ya itu tadi tuh perilaku yang menggagalkan itu sih gitu. Gitu sih, Mas. Oke. Ada yang mau Apakah sudah menjawab? sudah menjawab? Oke. Terima kasih Mbak Meme. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya Pak Pandu tadi ya. Oke, yang lain dulu. Yang lain? Oke, Mas, boleh perkenalan dulu terus. Oh iya, ya perkenalkan nama saya. Oh ya, perkenalkan nama saya Ray dari Ditbinus. Saya mau nanya nih. Sebelumnya saya ini nggak suka baca buku
development sebenarnya. Karena menurut saya isinya gitu-gitu aja. Kayak kita udah tahu tuh isinya bakal gitu. Cuman balik lagi ke kita ya mau ngelakuin apa enggak gitu kan. Cuman pertanyaan saya simpel aja ke ketiga pembicara kita kali ini. Apa sih yang membedakan buku-buku ini dengan buku self development lain gitu? Kenapa saya harus baca ini gitu? Itu sih. Soalnya kalau dilihat dari pemaparannya tadi, kayak nggak beda-beda jauh tuh antara Man's Search for Meaning sama The Mountain itu isinya kayaknya tipis-tipis ya gitu ya. Gitu sih pertanyaannya. Kasih Ibu. Mungkin bisa dijawab pertanyaan untuk ketiga presenter kita. Cik, cik. Kalau di buku ini sendiri, Mas, buku yang saya baca ini, yang membedakan dari yang lain itu bahwa sudut ini kadang tidak sesuai dengan apa yang kan seperti kita bener nggak sih kita bahagia dengan membahagiakan orang lain, sedangkan diri kita itu nomor dua gitu loh. Menurut penulis itu eh, kurang tepat karena kalau kita belum bisa membahagiakan diri kita sendiri, itu walaupun kita membahagiakan orang lain itu kita masih ada sisi diri kita yang masih kosong atau masih kurang gitu loh Mas. Jadi yang membedakan adalah sudut pandang penulis kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang kita mau atau yang kita pikirkan gitu. Jadi dia memberikan sudut pandang lain untuk kita juga berpikir nih, oh hal yang kita lakukan itu apakah sudah sesuai atau sudah benar? Itu menurut kita atau menurut orang lain juga sependapat seperti itu loh Mas. Seperti itu. Apakah menjawab Mas? Oke. Coba dulu. Izin ya, makasih. Bagus pertanyaannya dari Mas Rey. Eh, Kalau di sebenarnya jujur ya, aku juga kalau dihitung-hitung personal development tuh cuma baca tiga ya. Ini filosofi teras sama Atomic Habit. Nah mungkin sedikit perbedaannya, mungkin aku bicara perbedaannya aja kali ya. Kalau dari Atomic Habit itu kan bisa, maaf dari filosofi teras yang sedikit mirip tuh filosofi teras sama Man's Search for Meaning ini. Mungkin kalau di filosofi literasi itu di penekanannya pada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan ya, seperti persepsi orang lain. Yang bisa kita kendalikan tuh cuma bagaimana kita meresponnya. Maaf, respon kita tuh natural, tapi bagaimana kita menyikapinya. Nah, kalau di ini lebih ke eh, melihat dia tuh sudut pandangnya itu dari makna hidup. Nah, di sini ditekankan juga bahwa itu tuh diupayakan, dicari. Jadi di sini ada kalimat aktifnya di situ. Ya, gimana sih dan ditunjukin gimana sih cari guideline cari makna hidup itu sendiri. Ada tiga tadi ya, apa yang kita dicintai, apa yang kita sudah lakukan dan kerjaan yang belum kita selesaikan. Lalu yang kita ketiga adalah mengenai bagaimana kita menyikapi tragedi yang nggak bisa diubah. Nah, di situ ada kalimat aktif di sana. Perbedaannya di sana, di situ dari buku-buku development yang aku pernah baca. Itu sih, Mas. Terima kasih. Nah, Mas Rey, kalau buku The Mountain Issue ini tuh sebenarnya menurut aku bukunya straight to the point aja sih. Jadi kayak kalau buku-buku personal development yang lain itu kan jadi kalau misalnya buku The Mountain Issue ini kayak ya udah that's the point. Terus dia pakai kadang pakai apa ya kiasan-kiasan kayak bukan kiasan sih kayak ilmu-ilmu biologi. Kemudian ada jurnal psikologinya juga di situ gitu. Jadi menurut aku di situ yang menarik gitu ya buat dibaca. Dan sebenarnya The Mountain Issue ini selain straight to the point, bahasanya juga ringan banget sih. Jadi buat kita yang baca dan buku self development kan kadang berat banget ya. Dia ada kiasan ini itunya. Nah, The Mountain Issue ini ringan sih. Jadi cocok buat yang mau baca self development tapi nggak terlalu berat gitu ya bahasanya. Nah, ini tuh menurut saya cocok gitu tadi. Baik, itu kalau dari Mas Ring, apakah sudah menjawab? Oke, mungkin satu pertanyaan
Ada yang di belakang, Pak, sebentar ya. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Roy Farabi dari DPK. Saya ingin bertanya yang mungkin bisa dijawab oleh ketiga narasumber sekaligus, tetapi nanti di pertanyaan kedua ada satu spesifik untuk satu narasumber. Jadi untuk tiga terlebih dahulu itu karena since ini adalah buku-buku self development, menurut narasumber bagaimana cara agar eh, pada akhirnya kata-kata mutiara di dalamnya, pembelajaran-pembelajaran hidup di dalamnya tidak hanya menjadi false hope untuk pembaca. Karena banyak juga in when the facts di lapangan itu eh, keadaan itu kayak unlikely or even impossible. Lalu untuk em, Mas Bayu di buku yang ketiga, untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah, kan tadi sempat di-highlight bahwa ada pembicaraan tentang istirahat, break sejenak dan lain sebagainya. Lalu itu apakah cocok untuk semua jenis keadaan, semua jenis isu yang hadir kemudian di dalam hidup, terutama kalau itu sebenarnya bukan isu yang menyangkut tentang mental saja, bukan menyangkut tentang surrounding saja, tetapi bisa itu lebih bersifatnya material, bersifatnya misalnya dihadapkan dengan kondisi struktural hidup gitu. Apakah justru berhenti sejenak itu malah akan postpone, akan menunda atau malah nanti jadi bom waktu gitu di akhir, atau justru berhenti atau menyerah itu adalah solusi yang terbaik karena disitulah kita bisa tahu kapasitas diri, meregulasi diri dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Bagus banget pertanyaannya tadi ya. Mungkin boleh dijawab dari ketiga presenter kita. Mungkin Mas Bayu dulu nih, boleh yang ngejawab. Iya. Oh, gitu ya. Yang untuk pertanyaan pertama yang terkait penerapan tentang buku self development ini, yang pertama itu memang menurut kita mungkin hal itu yang dikatakan di buku itu mungkin penulis mudah ya ngomongnya atau menuliskannya, tapi bagi kita mungkin itu sedikit berat untuk dilakukan. Tapi hal itu kalau tidak pernah kita coba, tidak pernah kita lakukan untuk diri kita sendiri, kita juga nggak akan tahu hasil kedepannya itu seperti apa. Jadi saya juga baca buku ini juga ada beberapa nih yang tidak relate sebelumnya dengan diri saya, belum pernah saya coba sebelumnya, dan itu memang menurut saya jadi merubah sudut pandang saya. Memang hal tersebut memang harus saya paksakan. Kalau tidak saya paksakan, saya tidak akan tahu seperti apa rasanya. Seperti kita bisa memberikan achievement buat diri kita sendiri yang mungkin jarang kita lakukan, itu memang harus kita paksa, harus kita coba untuk memberikan achievement bagi diri kita sendiri, tidak hanya kita untuk membahagiakan orang lain, gitu loh. Untuk pertanyaan kedua mungkin yang relate dengan hidup tadi ya Mas, itu mungkin bagi kita teman-teman yang bisa kita sebut sebagai sandwich generation ya, itu tidak hanya mental kita aja yang diserang habis-habisan, diperes habis-habisan, tapi juga mungkin material kita juga seperti itu loh. Kalau dari sudut pandang penulis yang dituliskan ini tuh bahwa kita menjadi sandwich generation itu tidak apa-apa teman-teman. Tapi terkadang kita juga punya titik lelah, kita punya titik jenuh untuk melakukan hal tersebut atau menjadi hal tersebut gitu loh. Kita itu boleh untuk istirahat sejenak, untuk kita merefreshing diri kita sendiri teman-teman. Tidak hanya kita berfokus untuk kita membahagiakan orang lain seperti itu loh. Tapi beda halnya dengan berhenti sejenak atau istirahat sejenak. Misalkan kita punya utang gitu ya, itu jangan. Itu tidak boleh. Kalau terkait dengan utang, kalau kita istirahat sejenak, itu akan menumpuk gitu loh teman-teman. Ini halnya dengan tanggung jawab aja. Misalkan hal yang di luar tanggung jawab kita, ya kita boleh kita kerjakan, tapi kita kerjakan semampu kita. Itu adalah hal yang di luar tanggung jawab. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita memang harus kita kerjakan, ya kita kerjakan dengan
maksimal. Tapi kalau misalkan kita sampai ke titik lelah atau sampai ke titik jenuh ya tidak apa-apa kita tuh untuk istirahat sejenak atau untuk refreshing, entah sekedar refreshing, entah teman-teman itu memberikan achievement, hari ini saya udah lelah banget kerja dari pagi sampai malam, hari ini saya mau refreshing, saya mau makan enak, silahkan teman-teman. Itu adalah achievement buat diri kalian sendiri gitu loh. Tapi mungkin itu akan berat, kalau dipikir itu pasti akan berat untuk dilakukan gitu. Ah, ngapain saya berikan achievement makan enak, makan mahal, sedangkan makan di warteg aja seperempatnya dari itu sudah bisa kenyang gitu loh. Itu mungkin akan berat karena pasti akan punya perang sendiri di kepala kita. Kita mau achievement atau kita mau hanya perut kenyang gitu. Tapi berikanlah achievement ke dirimu sendiri teman-teman, walaupun itu hanya sedikit atau jarang, tidak apa-apa. Yang penting itu bisa untuk merefreshing dirimu sendiri. Atau setidaknya buat teman-teman sekalian, kita punya hak untuk mengambil rehat sejenak atau bisa kita sebut cuti ya. Ambillah cuti teman-teman untuk teman-teman bisa merefreshing agar bekerja bisa bekerja bisa lebih maksimal lagi setelah kita refreshing diri gitu. Apakah cukup menjawab pertanyaannya, Mas? Untuk menjawab, Mas. Oke ya. Oke, makasih Mas Bayu. Kita perlu ya cuti itu. Mas Bayu udah dipakai cutinya? Eh, belum pernah baru mau setelah baca begini. Oh iya ya, kadang kita perlu cuti juga Oke, gitu. tapi jangan akhir tahun ya Mas. Kita butuh Mas loh. Mungkin untuk Mbak Mimi boleh menjawab pertanyaan tadi. Jadi ini tadi ya, kenapa kayaknya gimana sih kita buku-buku self development itu applicable ya. Jadi itu memang perdebatan banyak orang sih, karena kadang buku self development itu kan terutama yang di Mountain Issue ini juga dia tuh ngasih taunya tuh straight to the point gitu. Dan somehow aku juga salah satu tipenya yang ini kayaknya harus ngalamin dulu nih baru bisa trigger gitu. Nah, eh, jadi kalau dari aku, gimana caranya bisa applicable tuh kadang buku ini tuh nggak yang langsung kamu baca terus, oh nanti aku harus berubah nih ketika ada kejadian aku bakal kayak gini-gini. Enggak, jadi jadiin aja trigger gitu. Jadi perubahannya tuh kecil-kecil banget gitu. Jadi kalau yang aku rasain ya, kalau dari baca buku-buku self development itu perubahannya kecil-kecil banget. Jadi kayak jadi trigger aja sih sebenarnya. Jadi trigger dulu aja gitu, baru bisa applicable. Karena kadang ya itu kalau dibaca baca masuk masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu ya, self development kayak gitu. Mungkin Mas Hamid mau nambahin? Nggak nambahin ya, karena kita beda buku. Sorry. Sorry, kalau dari buku yang ini sempat dimention juga ya tadi. Ada yang namanya depersonalisasi, bahwa realita itu eh, sering terjadi tidak sama dengan apa yang dibayangkan. Di bagian akhir yang fenomena apa fasa yang diamati yang diobserv oleh Victor ini eh, terhadap si tawanan atau maaf yang tawanan-tawanan di kamp konsentrasi ini, bahwa memang sering terjadi bahwa fakta kejadian di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang di, dibayangkan. Nah, terus yang terjadi kalau saya yang pahami dari buku ini akan masih ada kekosongan ya, kekosongan eksistensial di sana. Ya, balik lagi ke hukum pertama tadi. Kalau dari buku ini ada upaya manusia di sana untuk mencari makna. Mungkin buku ini maknanya belum sesuai atau gimana gitu. Atau misalkan ada di poin ketiga misalkan tragedinya itu terlalu dalam gitu. Bisa jadi itu kehilangan, kehilangan, kematian dan segala macam. Ada sikap yang yang bisa diambil. Nah, sikapnya seperti apa bisa dibaca di bukunya. Gitu sih. Oke, seperti itu. Apakah sudah menjawab Mas? Oke, sudah. Mungkin lanjut, tadi ada Pak Pandu yang di depan mau bertanya nih. Silakan. Masih ada waktu untuk Bapak. Singkat aja, makasih tiga presenter sudah membaca buku dan menceritakannya, karena terus terang saya belum pernah membaca ketiga buku itu. Tapi pertanyaan saya untuk ketiganya, apakah di dalam buku itu diperbolehkan untuk berhenti atau menyerah atau tahu diri
dan tidak lanjut. Kalau tadi kan saya lihat ada gunung ya didaki gitu ya. Kemudian kalau ada mentok lelah itu istirahat dulu ya gitu ya. Kemudian dalam mencari makna juga seperti itu nanti akan ketemu gitu. Tapi ada nggak sih dalam buku itu atau dari mungkin dari setelah membaca itu diperbolehkan sih kita itu berhenti atau menyerah dan mengikuti takdir. Oh, ternyata contohnya saya pengen bisa ngedance gitu. Ternyata Tuhan tidak mengaruniai bakat ngedance walaupun saya sudah berlatih sebanyak mungkin untuk ngedance ya nggak akan bisa gitu. Nah, bisa nggak sih saya berhenti dan mencoba yang lain untuk tidak ngedance misalnya. Nah, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Mungkin Mbak Mimi dulu mau menjawab. Mas Pandu, kalau di buku The Mountain Issue itu tadi kalau berhenti, jadi kalau berhenti itu kalau di konotasinya tadi kan dihindari ya. Jadi yang kalau di buku The Mountain Issue ini yang dilarang itu jangan dihindari gitu. Tapi kalau berhenti sejenak itu di buku ini tuh diartikannya tuh sebagai kita ganti strategi gitu loh. Kadang ada yang sudah kita lakukan, terus yang mau kita perbuat, kayak tadi tuh ada tahapan kita tuh kayaknya nggak bisa lanjut deh ini tadi kan gitu. Nah berhentinya tuh untuk kita ganti strategi itu tadi gitu. Nah kalau tadi yang dance, yang Mas Pandu mau dance gitu ya, tapi kan Mas Pandu nggak berhenti nggak berhenti cari cari hobi di dance aja kan Mas Pandu kan cari hobi di yang lain gitu kan. Nah itu tuh yang dimaksud itu gitu, tapi kan nggak melabeli melabeli diri hobi lah gitu kan, tapi kan masih gali diri buat cari hobi yang lain gitu loh, nggak cuma dance aja. Nah itu. Kalau untuk di dalam buku ini sendiri, berhenti itu bisa dikonotasikan atau didefinisikan sebagai mengurangi dari ekspektasi atau dari mimpi kita gitu loh. Jadi kalau kita punya mimpi yang bisa kita katakan 90, itu berhenti itu adalah dengan kita menurunkan defini apa target dari mimpi kita itu gitu loh. Jadi mungkin dengan buku ini banyak memberikan pembelajaran dan sudut pandang juga ya Mas, untuk bahwa definisi berhenti itu macam-macam, tidak hanya dia berhenti langsung berhenti itu tapi juga ada definisi dari bahwa kita itu punya mimpi juga dan mimpi itu harus kita kejar walaupun pelan-pelan, dan dengan kita menyerah kita itu salah satunya adalah dengan mengubah mimpi kita dengan lebih rendah gitu loh. Sedangkan kalau di sini mungkin istirahat sejenak itu mungkin kalau kita jenuh, kita itu juga boleh untuk melakukan hal baru, tapi jangan sampai ekspektasi atau mimpimu itu sampai turun gitu loh Mas. Jadi boleh kita melakukan hal baru, tapi jangan mengurangi dari mimpi dan ekspektasimu. Seperti tadi Mas Puan mencontohkan, oh saya merasa bahwa dance itu bukan bakat dan minat saya, tapi saya mau ganti ke yang lain. Nah, ganti yang lain itu jangan sampai mengurangi ekspektasi atau mimpi dari teman-teman sendiri gitu. Eh, Terima kasih Pak Mas Pandu, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, di sini barangkali mungkin bisa berhenti Mas. Itu kan di bagian ketiga ya. Kalau ada kalau ada sesuatu yang nggak bisa diubah, itu kita bisa memaknainya. Nah, mungkin di sini ambil sedikit contoh dan juga di bukunya juga di-mention. Mungkin mengenai eh, penyakit bawaan atau yang penyakit menahun yang nggak bisa disembuhkan. Nah, itu tuh kita bisa di bukunya Victor menyarankan bahwa bisa berhenti tapi harus dikasih makna di di kejadian tersebut, di peristiwa tragis itu dilabeli makna. Misalkan, oh saya mungkin mohon maaf eh, tuna wicara misalkan. Oh, harus dilabeli mungkin apa maknanya mungkin berbeda setiap orang ya punya penafsiran sendiri. Mungkin saya tidak bisa berbicara tapi indera yang lain saya lebih tajam.
atau saya bisa memaknainya dengan saya harus lebih jadi pendengar yang baik gitu, bisa jadi bisa penafsiran pemaknaannya bisa seperti itu. Jadi bisa berhenti tapi harus dimaknai dulu katanya di situ. Dan juga ada kalimat tadi aktif lagi upaya untuk mencari makna yang lain. Mulai yang pertama tadi apa? Satu, apa yang dicintai, dan dua, apa yang sudah dilakukan dan pekerjaan yang belum diselesaikan. Itu, Mas. Baik, terima kasih jawabannya. Sudah menjawab, Bapak. Ini Pak Pandu udah mau belajar dance aja nih. Nanti Gatrik Idol yang lain tersingkir. Itu gimana, Mas? Baik, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan dari Zoom meeting ya. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Meimei dari Ivan Prijana, PT PKPPI. The Mountain Issue berkisah tentang bagaimana menyemangati diri sendiri untuk tidak berhenti melangkah mencapai puncak gunung yang ingin kita daki. Nah, menurut Mbak Meimei, bagaimana jika saat melangkah menuju puncak tiba-tiba terbentang jurang di depan kita? Itu Gimana kalau ada jurang ketika kita saat mendaki gunung ya? Jadi kalau di gunung, kalau di buku ini itu menjelaskan coba mulai dipikirkan lagi nih. Kalau jurangnya terlalu dalam, coba dipikirkan lagi sebenarnya di gunung itu tuh targetnya, targetnya itu tuh eh, realistis atau sebenarnya itu tuh benar-benar target kamu atau itu tuh ambisi semata aja sih gitu loh. Gitu. Jadi kalau di buku ini sih jelaskannya gitu ya. Kalau ada jurang terbentang itu tuh ada masuk ke fase evaluasi gitu. Fase regenerasi evaluasi gitu. Sama gunung yang lagi kamu hadapi gitu. Oke, baik. Berarti kita lihat dulu ya. Target kita tuh apa sampai puncak atau cukup sampai di pos-pos dan berhati-hati gitu mungkin ya, Mbak. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Bayu nih dari Budia Riyadi. Bagaimana buku ini mendefinisikan perbedaan antara menyerah dengan berhenti sejenak untuk istirahat? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda membedakan antara memaksa diri terus berjalan dan belajar menerima batasan diri sendiri secara sehat? Baik, untuk Mas Budi, untuk pertanyaan pertama itu adalah definisi atau perbedaan antara menyerah dengan berhenti sejenak untuk istirahat. Kalau kita menyerah itu kita tidak mau atau tidak punya tujuan lagi untuk melanjutkan hal tersebut. Di dalam buku ini juga dituliskan bahwa kita tuh jangan dulu menyerah sebelum kita mencoba sampai benar-benar batas akhir kita gitu loh. Dan untuk berhenti sejenak di sini itu bisa didefinisikan untuk bahwa kita tuh nggak apa-apa melakukan mimpi atau hal yang menurut kita itu berat, tapi perlahan gitu loh. Jadi cobalah dulu sampai ke batas titik akhir maksimalmu sebelum kamu menyerah gitu. Dan jika sudah sampai ke titik akhir maksimal, pikirkanlah dulu apakah ingin untuk mencoba berhenti dulu, kemudian jalan lagi, atau mau benar-benar berhenti dan mengubah ke sesuatu hal lain yang berbeda gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, membedakan antara memaksa diri terus berjalan dan belajar menerima batasan dari diri sendiri. Untuk memaksa diri terus berjalan itu sebenarnya nggak apa-apa juga kita itu terus memaksa diri berjalan, tapi pada akhirnya juga pasti akan capek sendiri kan. Nah, kalau untuk belajar menerima batasan diri itu berarti kita tahu nih sampai mana sih kemampuan diri kita. Walaupun kita paksakan paling maksimal itu kita paham dengan diri kita sendiri, berarti kita sudah belajar mengenai diri kita sendiri bahwa diri kita tuh sebenarnya mampu melakukan apa yang kita pikir itu tidak mampu gitu loh. Seperti itu sih Mbak. Jadi memaksa diri sendiri terus berjalan dan belajar menerima batasan itu eh, dua hal yang sebenarnya hampir-hampir mirip, cuman berbeda di ininya aja, apa ya, ekspektasinya aja sih Mbak. Begitu menurut buku ini ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Budiaryadi
dan Ivan Prijana. Ini pertanyaan terakhir nih untuk Mas Hamid dari Asep. Saya mau sharing sekalian nanya. Saya baru merapat ke Dirjen EBTKE per 1 Juli, sebelumnya bertugas di Gatri. Peran saya masih sama sebagai Sukor TU. Oh, Pak Asep ini. Selamat siang Pak Iya. Asep. Salam. Surat naskah dinas arsip. Nah, di buku Men Search for Meaning dibilang kita harus cari makna di setiap keadaan. Pertanyaannya, kalau pekerjaan teknisnya sama, gimana caranya kita menemukan makna baru supaya kerja kita di EBTKE ini tidak sekedar pindah meja, tapi benar-benar punya dampak untuk percepatan EBT. Terima kasih. Itu. Mohon dijawab, Mas. Halo, Pak Asep. Halo Pak Asep. Semoga dalam keadaan sehat. Aduh. Pertama Pak Asep, saya bukan psikiatri ya. Itu pertama Pak Asep. Saya nggak bisa jawab secara dilihat dari sisi psikologis maupun psikiatrisnya. Mungkin tadi apa ya, tugasnya sama tapi maknanya berbeda ya. Mungkin di sana eh, maknanya tuh mempercepat apa tadi, transisi ke transisi energi. Eh, di sana juga di dalam buku juga dijelaskan sih ada eh, so- seseorang yang datang ke dokter Victornya yang menyatakan dia tuh mengalami kehampaan gitu. Dia seperti tidak ada motivasi dalam pekerjaannya dan ternyata jawabannya di sana bahwa makna dia bekerja itu bukan itu gitu. Ternyata setelah dianalisis oleh si Victor ini, ternyata pekerjaannya sekarang itu bukan suatu yang yang dia suka. Mungkin di sana lah dia untuk beralih profesi dan dia di profesi barunya itu menemukan sesuatu yang dia suka dan dia merasa bermakna di sana. Mungkin itu ya Pak ya. Untuk mencari makna itu di sini sebenarnya yang diarahkan oleh penulis itu mencarinya sendiri aja sih, mencarinya pemaknanya itu sendiri gitu. Gitu sih Pak. Mohon maaf kalau ada salah ya. Ini saya Baik, bukan semoga menjawab psikiatris ya Pak juga Asep. psikologis juga. Oke, Ya, terima kasih Mas Hamid. Mungkin ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin nanti bisa bertanya saat makan siang ya, Mas Mbak ya, boleh ya. Oke, Eh, kita akan lanjut untuk ke seksi polling, mungkin udah bisa Mas. Oke, kita akan mengumumkan nih pemenang dari bedah buku battle series kita pada pagi hari ini. Eh, boleh nih, eh, eh, boleh kasih tepuk tangannya untuk judul buku The Mountain Issue dari Mbak Mei. Lumayan, lumayan, lumayan. Selanjutnya, buku dari Mas Hamid, The Man's Search for Meaning. Dan buku ketiga nih, untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah. Oh, banyak ya. Apakah Mas Bayu pemenangnya? Oke, jeng jeng jeng. Udah siap belum? Udah. Oke, kita hitung mundur ya pemenangnya. Pengumuman juara Battle Series dimenangkan oleh 3-1. Wow, ternyata Mbak Melian Meme ya. Mbak Meme dengan buku The Mountain Issue. Jabatan dan semuanya. Jabatan yang salah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang salah, it's okay. Atau mungkin nanti mutasi, Mbak? Enggak, pindah jabatan. Enggak. Oh. Baik, selamat kepada Mbak Meme menjadi pemenang dari Battle Series buku kita pada hari ini. Eh, karena telah
sampai di pengumuman mungkin kita akan mengakhiri sesi diskusi ini dengan closing statement dari. Oh ya, maaf, ada yang tertinggal. Ada penanya terbaik dari sesi kita hari ini. Kita akan mengumumkannya juga. Siap ya, Mas? Pede banget. Pemenangnya adalah Roy Erza. Ada hadir di sini, Mas. Oh, Mas yang di belakang ya. Selamat, Mas. Nanti hadiahnya bisa menghubungi panitia ya, Mas Roy. Mungkin lanjut ke closing statement nih dari ketiga presenter kita pada hari ini. Siapa dulu? Mas Bayu deh. Mas, closing statementnya. Oh ya, dia bareng Mbak Mimi dulu mungkin Mbak. Sambil menunggu Mas Bayu bikin pantun Ya, yang sambil fantastis menunggu nih ya. Mas Bayu berpikir nih. Kalau closing dari aku, singkat aja, kan the mountain is you, but you are also the climber gitu. Jadi ingat, meskipun gunungnya itu kamu, tapi kamu juga the climber. Jadi kamu juga yang nentuin gitu ya. Itu aja kalau dari saya. Gitu, oke. Terima kasih Mbak. Mas Bayu udah siap? Belum. Oh, Mas Hamid dulu deh. Mas Hamid. Oke, terima kasih Mbak Senja dan juga sebelumnya terima kasih kepada Mbak Senja, panitia semua dari dan juga Bu Bunia yang sudah menyempatkan sampai akhir acara juga, dan juga teman rekan-rekan di sini yang hadir baik online maupun offline. Ya, kalau dari bukunya setiap sesuatu perlu dimaknai ya. Mungkin kalau saya mau maknai kegiatan kali ini, barangkali saya tentunya pertama sangat jujur bersyukur ya. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan uh, bedah buku kali ini, dan juga ya saya melihatnya lancar ya. Uh, dan juga yang terutama saya selesaikan terkait personal development, nggak nyangka juga sih. Itu yang saya maknai ya. Ya, sekian. Mungkin teman-teman di sini juga perlu mencari makna itu jika terjadi kekosongan di sana. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mas Bayu udah siap? Udah siap belum? Udah siap belum Mas? Ya, untuk dari saya sendiri, teman-teman, eh, closing statement ini saya kutip dari Yeremia 17 pasal ya ayat yang ke-7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi teman-teman, jangan pernah berhenti untuk berharap dan bermimpi. Jangan pernah merasa lelah untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi berhentilah sejenak jika itu kamu sudah mencapai pada titik jenuhmu, titik maksimalmu, tapi teruslah berjalan atau teruslah melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kalian masing-masing. Seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bapak Ibu, dengan closing statement dari para presenter kita tadi, dengan demikian pula maka berakhir acara kita pada siang hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kita peserta yang hadir. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh materi dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share panitia pada kolom chat di linktree/perpusgatrik. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenagalistrikan dan energi terbarukan, dapat menghubungi perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, bisa follow akun Instagram Perpus Ditjen Gatrik di @perpus.gatrik.
atau dengan mengakses website Perpus Gatrik di link.gatrik.esdm.go.id/perpus. Baiklah para presenter, silakan maju ke depan untuk menerima kenang-kenangannya. Ini penyerahan hadiah dulu. Ini penyerahan hadiah dulu Mas untuk Mbak Mimi. Mas Hamid dan Mas Bayu bisa maju ke depan juga pembagian kenang-kenangan. Dengan membawa bukunya nih, buku Cowok Bingung. Saya juga dapat. Oke, baik. Makasih. Terima kasih, Pak. Oh, boleh foto bareng dulu, Mas Mbak. Oh, belanja di mana ini? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ini belum saya tutup pesertanya yang mengikat saya belum pantun loh padahal. Boleh ya dibantu cakepnya. Kalau enggak dibantuin cakepnya enggak jadi saya tutup, kita review 3 buku lagi nih. Baik Bapak Ibu, saya Senja mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Ini tolong dibantu cakepnya ya. Listrik mengalir membawa terang. Ilmu dibaca menambah wawasan. Terima kasih atas hadir dan perhatian. Sampai jumpa di kegiatan literasi mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di benakku selalu terlintas jalin